Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama-sama dapat kumpul kembali di studio Maksyar TV untuk melaksanakan kajian-kajian yang bermanfaat mengenai keilmuan yang pada kesempatan malam ini, yaitu kita akan mengkaji mengenai Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Dan sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para follower, liker, serta subscriber dalam mendukung channel Maksyar TV ini untuk menjadikan channel ini menjadi channel yang mengedukasi bagi seluruh umat. Dan langsung saja pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bersama Hodimul atau lebah kita yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Maulana Akbar Syarif. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di studio Maksyar TV untuk kembali kita menyajikan sebuah tontonan, kajian yang tentunya bisa menjadi tuntunan untuk setiap pemirsa channel YouTube Maksyar TV ini. Tentu kita harus syukuri karena mengapa banyak sekali saudara-saudara kita yang saat ini sedang tidak sehat dan lain sebagainya. Terlebih khusus mari kita doakan narasumber utama kita, guru kita, orang tua kita, Abi Maulana Nur Halim Khatib Al-Bantani pada malam hari ini tidak bisa hadir di studio Maksyar TV karena beliau sedang kurang sehat. Maka pada kesempatan ini kita berdoa kepada Allah agar kiranya beliau diberikan kesehatan kembali oleh Allah dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya sehingga beliau bisa kembali berkumpul bersama-sama kita dalam kajian-kajian Maksyar TV selanjutnya. Syairilahilahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentunya semoga salawat beserta salam semoga selama-lamanya selalu tercurah limpah kepada Nabi kita yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sahabat Maksyar TV dimanapun semua berada, pada malam ini kita akan coba mengkaji secara menyeluruh, yang mana tadi host kita sudah menyampaikan bahwa pada malam ini kita akan mengkaji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Mengapa kita harus mengkaji secara mendalam? Karena pada akhir-akhir ini banyak sekali individu-individu yang gagal paham kalau menurut saya. Gagal paham atau dia kurang memahami cara memperdalam esensi dari Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga dengan keterbatasan ilmu yang mereka miliki, sehingga menafsirkannya itu tidak tepat. Bahkan seakan-akan menyimpang dan berbahaya itu bisa menyesatkan. Nah, di sini kita akan coba bersama-sama mengkaji makna yang ada di dalam Al-Quran mengenai Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Tentu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, tentunya di surah ke-21 di dalam Al-Qur'an. Ya, ini surah Al-Anbiya ayat 107, yang mana ayat tersebut sudah lumrah sekali dan banyak diketahui oleh kaum muslimin.
yang mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Di sini dengan tegas, jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah tidak semata-mata mengutus Rasulullah. Rasul di sini eksplisit ditujukan kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pembawa risalah-risalah Allah itu sangat banyak sekali. Dan hanya Allah sajalah yang mengetahui jumlah sebetulnya ada berapa. Tapi di dalam ayat ini, Allah eksplisit menuju kepada Nabi kita tercinta, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak aku mengutus engkau selain semata-mata engkau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi rahmatan lil alamin yang disandang oleh Rasulullah ini bukan Rasul bikin sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang telah memutuskan bahwa Rasul itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh makhluk-makhluknya Allah. Makhluk-makhluk yang bersifat jasmaniyah maupun makhluk-makhluk yang berbentuk ciptaan-ciptaan Allah yang lain seperti gunung, lautan, angin, udara dan lain sebagainya. Tanpa adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua tidak akan ada. Mereka ada itu karena adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu sangat lumrah bahwa Rasul ini ada untuk seluruh makhluk-makhluknya Allah. Eksplisit kepada manusia dan juga makhluk Allah yang lain. Di dalam surah Az-Zariyat juga Allah berfirman bahwa di alam dunia ini, yang mengisi dunia ini, yaitu Allah ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk mengisi alam dunia ini, Allah telah ciptakan jin dan manusia. Ya, semata-mata ditugaskan untuk beribadah. Nah, jadi di sini di ayat ini bukan hanya manusia yang diperintahkan untuk ibadah, tapi jin pun diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Nah, maka di keterangan-keterangan lainnya para mufassir, para ulama-ulama soleh menjelaskan bahwa jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim tentu dia akan berusaha berupaya untuk bisa melakukan ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam surah Al-Jin, nah sengaja Allah ciptakan dalam Al-Qur'an itu surah jin untuk membahas tentang jin. Nah, di sini di surah Al-Jin ayat 19, kemarin-kemarin saya mendengar ada salah satu individu yang memplesetkan ayat ini. Ya. Dia tidak paham secara esensial, dia seenaknya menafsirkan, sehingga ini bisa menyesatkan orang. Dan memang tidak pantas ditafsirkan seperti itu. Yang mana di surah Al-Jin ayat 19 ini, Allah menjelaskan surah Al-Jin itu kalau tidak salah surah ke-71 72 ya. 72 di dalam Al-Qur'an ayat 19. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakunu alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah di sini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka di sini adalah jin, tentunya jin yang muslim ya, jin yang muslim
itu berdesakan mengerumuninya. Korelasi dengan tadi bahwa jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau yang muslim itu dia kalau misalkan Rasulullah SAW sedang menyampaikan risalah-risalah, menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, itu dia senang sekali mendengar kajian-kajian yang Rasulullah sampaikan. Ya. Di beberapa hadis, di beberapa penjelasannya itu dijelaskan bahwa ketika Rasulullah menyampaikan risalah Allah, mereka itu masuk dan bergabung di majelis Rasul itu. Nah, artinya di sini bukan artinya Nabi Muhammad SAW berteman dengan jin, bukan artinya Nabi Muhammad ini dekat dengan jin, itu salah. Nah, jadi di sini berkorelasi dengan tadi bahwa jin juga diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Maka ada yang muslim, ada yang kafir. Artinya muslim sini dia beriman kepada Nabi Muhammad, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia senang, dia suka. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dia ngikut. Nah, karena mereka merasa berkewajiban juga untuk beribadah. Nah, jadi salah besar kalau misalkan dijelaskan bahwa Nabi Muhammad dekat dengan jin, berteman dengan jin, ya, tidak dekat dengan Allah, itu salah. Ya. Dan di sini pun bisa kita bantah bahwa Rasul itu sangat dekat dengan Allah. Dengan disandingkannya nama Nabi Muhammad dengan Allah disejajarkan dalam syahadat, syahadu alla ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadur Rasulullah, itu sudah menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat dekat sekali. Dan itu diperkuat oleh surah Al-Ahzab ayat 56. Yang mana Allah langsung memerintahkan kepada seluruh makhluk, bukan hanya sebatas manusia, ada malaikat, ada jin muslim dan sebagainya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya untuk bersolawat, untuk memuji, memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu sudah jelas bahwa kedekatan antara Khalik dan makhluknya ini sangat dekat sekali. Allah dengan Nabi Muhammad itu sangat dekat. Kalau tidak dekat, mana mungkin Allah memerintahkan seperti itu. Penguasa alam raya, pencipta kita semua, begitu memuliakan makhluk yang dia cintai ini, Nabi Muhammad SAW, maka Allah perintahkan seluruh makhluknya untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan ayat-ayat itu sudah terbantahkan bahwa katanya Rasul tidak dekat dengan Allah itu salah besar. Nah, jadi dengan ayat Al-Ahzab ini 56 sudah jelas bahwa Allah dan Nabi Muhammad SAW sangat dekat sekali. Nah, jadi di sini pun kita bisa ambil pelajaran penting bahwa setiap kaum muslimin yang ingin memperdalam makna-makna yang esensial di dalam ajaran Al-Quran ini tidak boleh sembarangan. Nah, karena mengapa? Ada ilmu-ilmu yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Karena di dalam Al-Quran ini ada ayat muhkamat, ada ayat mutasabihat, dan itu mesti menggunakan ilmu-ilmu yang mana menjadi disiplin ilmu dalam mengkaji Al-Quran, dalam mentafsirkan Al-Quran. Umat Islam saya diharuskan seperti itu, apalagi orang-orang sok-sokan belajar Quran, yang bukan Islam, tapi sok-sokan dia mau belajar. Dia mau mencoba menafsirkan, ya tentu saja akan menjadi tafsir-tafsir yang seenak dia. Jadi ro'yunya dia kedepankan. Nah, inilah yang harusnya ada pencegahan agar mengapa tidak terjadi hal-hal yang sedang ramai saat ini. Karena mengapa
itu bisa lari kepada pelecehan, itu bisa lari kepada penistaan ajaran. Nah, itu yang harus pemerintah di sini bisa lebih jeli, bisa lebih tegas, artiannya agar kedepannya tidak terjadi hal-hal konyol seperti ini. Karena di dalam Al-Quran juga dijelaskan untuk kaum muslimin bahwa lakum dinukum waliyadin. Kita tidak boleh, artiannya mencampur adukan ajaran. Islam itu tidak boleh. Tidak boleh, artinya tidak boleh di sini. Hal-hal yang bersifat harga mati, bersifat syariat, itu tidak boleh dimain-mainkan. Nah, kemarin ada salah satu individu yang mau mencoba mencampur adukan itu. Bahwa benar Nabi Muhammad itu hadir untuk seluruh umat manusia, betul. Karena memang peran dia di sana sebagai rahmatan lil alamin. Tapi mencampur adukan ajaran itu tidak dibenarkan. Karena setiap keyakinan memiliki ajarannya masing-masing. Jadi kalau misalkan dicampur-campur seperti itu, tentu tidak akan nyambung dan tidak akan elok. Nah, maka dari itu saya bisa menyampaikan di sini bahwa statement atau penyampaian disampaikan oleh individu tersebut sangat-sangat menyesatkan dan terbantah sekali dengan ayat-ayat Quran yang lain. Bahwa dia mengatakan bahwa Rasul itu bersahabat dengan jin, dekat dengan jin, Rasul tidak dekat dengan Allah. Itu salah besar. Nah, maka sekali lagi, ini juga saya khususkan juga kepada saudara-saudara kaum muslimin dimanapun, bahwa kita benar-benar harus mempelajari secara esensial ajaran Quran ini. Tentu tidak boleh sembarangan kita mengkaji, tentu harus ada mursyid yang benar-benar sudah apa dibilangnya, kalau bahasa Sunda itu Mas Hagi ilmunya, karena di situ banyak sekali ada nahwu sorof, kemudian ada ilmu lainnya yang mana nantinya kita tidak salah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, jadi di sini sekali lagi saya sampaikan bahwa penjelasan statement yang dilontarkan oleh salah satu individu kemarin itu sangat menyesatkan dan harus ditindak tegas agar tidak lagi terjadi ke depannya statement-statement yang seperti itu. Nah, jadi di sini jelas bahwa Rasulullah SAW merupakan rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh makhluk-makhluknya Allah. Tanpa adanya beliau, kita tidak akan ada di muka bumi ini. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa Allah sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Dengan bukti Allah memerintahkan kita untuk memuliakan Nabi Muhammad, itu sudah menjadi bukti nyata bahwa Allah sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW sehingga disejajarkan namanya. Itu sangat cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, dan begitu pun Nabi Muhammad cintanya kepada Allah itu sangat dekat sekali. Sehingga tidak bisa dikatakan tidak dekat. Itu sangat sudah jelas bahwa Nabi Muhammad dengan Allah sangat-sangat dekat sekali. Maka dari itu Allah ciptakan sebuah peristiwa yang benar-benar menguji ketauhidan umat Islam, bahwa pada waktu itu Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Sehingga bisa berdekatan, sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menjadi bagian keimanan bagi kaum muslimin. Nah, jadi sekali lagi dalam segi penyampaian disampaikan oleh individu kemarin itu sudah sangat terbantahkan dan mentah kalau menurut saya. Nah, maka dari itu di sini ya pemerintah harus berperan aktif agar tidak lagi terjadi hal seperti itu. Ini harus benar-benar jangan dianggap sepele. Hal seperti ini bisa mengikis keutuhan, kebersatuan antar umat beragama di negeri ini. Karena mengapa kita tahu betul bahwa Indonesia ini memiliki sebuah ikatan antar suku bangsa, antar umat beragama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana kita ini, Indonesia ini berdiri kokoh dalam landasan tadi, ikatan yang luar biasa. Founding Father negeri ini sudah menciptakan sebuah ikatan yang luar biasa. Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi salah satu pengejawantahan ayat-ayat Quran bahwa Allah ciptakan sebuah makhluk-makhluk Allah itu untuk saling berkenal, untuk saling ta'aruf. Nah, maka dari itu ini harus kita jaga betul.
kerukunan antar umat beragama di sini harus benar-benar kita jaga betul. Kita lawan semua individu-individu yang mau mencoba mencampur adukan, yang mau mencoba mengikis keutuhan, rasa persatuan antar anak bangsa dengan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, tidak beradab, tidak berakhlak, dan tentunya hanya mengejar popularitas semata. Itu sangat-sangat naif bagi saya. Maka dari itu bisa saya sampaikan bahwa kita di sini sebagai umat Islam harus benar-benar bisa menjaga betul marwah kita punya akidah. Jadi kita tidak boleh diam apabila ada individu-individu manapun atau kelompok manapun yang mencoba-coba menghina, merendahkan ajaran Islam, syariat Islam, dan juga merendahkan Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad SAW, bahkan yang menghina Allah, kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh biarkan, karena kalau kita biarkan, Allah yang marah kepada kita. Nah, itulah mungkin sebagai penjelasan awal. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Maulana Akbar Syarif yang telah mengulas atau mengkaji kajian kita pada kesempatan ini mengenai Rasulullah sebagai rahmatan alamin. Dan tadi beliau sudah jelas mengemukakan pendapat mengenai situasi dan kondisi faktual yang terjadi pada saat ini. Ya, kita tidak boleh diam saja. Bukannya kita ingin mencari musuh atau mengadakan keonaran sehingga menjadi situasi tidak kondusif. Karena ini harga mati bagi umat Islam yang berkenaan dengan prinsip, karena akidah, karena ini sifatnya mahdoh ya. Dan mungkin dari bapak-bapak yang hadir di sini ada tanggapan tentang ulasan atau kajian kita mengenai Rasul sebagai rahmatan alamin. Dan untuk yang pertama diberikan kesempatan kepada Ketua Koperasi Kampus Indonesia untuk memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas ridha Allah pada kesempatan ini saya menerima pencerahan dari Syed Maulana Akbar Syarif yang barusan sama-sama kita dengarkan, dan dari enlightenment yang diberikan, subhanallah, bahwa Rasul kita ini sebagai rahmatan lil alamin. Tidak mungkin Rasul kita ini dijadikan sebagai rahmatan lil alamin kalau beliau tidak dekat dengan Robnya. Saya yakin semua umat muslim juga memahami ini, ya. Tetapi saya menyayangkan sekali, ya, saat ini memang betul saya bahwa ada video yang viral, ya, yang sedang mengutik-utik, ya, kenyamanan umat muslim. Ya. Kalau cuma berdampak pada individu yang gagal paham, mungkin yang bersangkutan bisa menerima penjelasan dari para alim ulama. Banyak alim ulama yang memahami ini. Ya. Tetapi yang berbahaya adalah dampak daripada gagal pahamnya yang bersangkutan. Ini akan memicu kemarahan umat muslim. Sementara kita paham bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah umat muslim. Ya. Berkali-kali selalu saja umat muslim yang diganggu. Ya. Kalau umat muslim sudah marah, kacau negara kita. Mungkin ini ada faktor kesengajaan. Ya. Kita udah lihat beberapa contoh dari kejadian-kejadian sebelumnya. Banyak penista-penista agama yang memancing reaksi umat muslim sehingga berdampak menjadi gangguan Kamtibnas. Ya.
Kalau kita korelasikan dengan keadaan kita saat ini, ya, di mana rakyat sedang menjerit dengan adanya musibah COVID-19. Pemerintah sedang berusaha, polisi, tentara sedang berupaya keras bagaimana mengatasi kesulitan kita pada saat ini. Jadi jangan lagi, ya, kita semua sedang berupaya keluar dari kesulitan bangsa, ya, ditambah lagi dengan oknum-oknum yang memang sengaja memancing kemarahan umat muslim. Ya. Kalau umat muslim, saya sampaikan sekali lagi, kalau umat muslim sudah marah, ya, apa jadinya negara kita? Ya. Kekacauan akan terjadi di mana-mana. Investor tidak akan masuk. Ya. Orang berusaha akan terganggu. Semakin lumpuh perekonomian kita akan berdampak sangat buruk pada warga negara kita. Ini tolong kepada oknum-oknum yang memang sengaja ingin memancing kemarahan umat muslim, berhenti saudara. Jangan sampai umat muslim marah. Nah untuk itu, melalui siaran Maksar TV ini, saya meminta kepada aparat yang berwenang, tolong ya, ditindak tegas kepada siapapun yang menista agama. Baik itu agama Islam, baik itu agama Kristen, dan sebagainya. Ya. Karena negara kita ini sudah jelas, sila pertama ya, dalam Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara ini negara beragama. Ya. Tidak boleh antara agama yang satu dengan yang lain itu saling menghancurkan. Kita lakum dinukum waliyadin. Silakan. Ya. Jadi itu mungkin saya sangat marah dengan pernyataan atau statement dari individu-individu yang memang dari statementnya, dari penyampaiannya itu selalu saja ingin memancing reaksi kemarahan umat muslim. Ya. Jangan diganggu umat muslim. Ya. Jangan diganggu umat muslim. Karena negara ini tulang punggungnya adalah umat muslim. Jadi kalau ngambek umat muslim, nah, kita tidak tahu mau jadi apa negara kita. Kira-kira itu respon dari saya. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi bisabilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, dan untuk selanjutnya nanti akan saya rangkum dari yang pada saat ini akan ada 2 tanggapan ya, dan dipersilakan kepada Bapak Ki Haji Duce Subandi sebagai Vice Presiden dari kaum syarikat Islam untuk memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita berada di studio Maksar TV. Nah, ini adalah berkat karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Kemudian sholawat beserta salamnya semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa kami terpanggil dengan ada sekelompok individu yang mengoceh ya, dan memancing di air yang keruh dalam suasana negeri ini sedang ditimpa bencana dan musibah yang terus berkepanjangan. Oleh karena itu, maka kami juga merasa terpancing untuk
terpanggil untuk segera menetralisir. Mudah-mudahan kehadiran kami di Maksar TV ini adalah dapat menetralisir semua ocehan-ocehan yang tidak bertanggung jawab, ya, yang tidak bertanggung jawab. Sehingga tadi dikatakan bahwa sungguh sangat terpuji sekali, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengklaim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Yang lebih jelasnya lagi, jadi Rasulullah bukan kepada manusia saja menjadi rahmat, menjadi anugerah itu diutusnya Rasulullah. Bukan harus dipertuhankan Rasulullah, tapi diutusnya Rasulullah menjadi kepanjangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutus ke muka bumi ini menjadi rahmat bagi semua alam. Yang dimaksud dengan semua alam ini bukan sekelompok manusia saja yang mendapatkan anugerah dari Allah berkat diutusnya Rasulullah, ya, seperti itu. Sehingga bangsa jin saja, gunung saja merasa apa? Merasa dikasih rahmat oleh Allah. Karena berkat diutusnya Rasulullah. Sehingga kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tertulis di dalam hadis qudsi, ya. Terus juga maktubun ala babil jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada nabi lain atau utusan lain yang tertulis di atas pintunya surga kecuali nama Muhammad Rasulullah. Kalau sementara orang mana sih Muhammad di dalam Al-Quran, kata Muhammad bin Abdillah, memang tidak ada kalau bin Abdillahnya. Bin Abdillahnya di dalam Al-Quran tidak ada. Sampai kapanpun kau mencari dalam 114 surat untuk mencari Muhammad bin Abdillah adalah sebagai utusan Allah, kata Muhammad bin Abdillahnya memang tidak ada. Tapi kata-kata Muhammad tersebut sudah jelas. Wa maka Muhammadun, ya, ini dalam ayat lain. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir Rasulullah wa khataman amin. Ya. Ini Rasulullah itu bukan aba ahadim mir rijalikum, bukan seorang bapak dari orang-orang atau laki-laki di antara kamu sekalian, bukan. Tapi Rasulullah benar-benar illa rasulun. Beliau itu adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan nabi-nabi yang sebelumnya, sama dengan Isa Al-Masih, sama dengan Nabiullah Musa alaihissalam, sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Ini Rasulullah. Tapi jelas dijelaskan lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai khataman nabiyin, sebagai penutup daripada para nabi itu sendiri. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan para nabi yang menjadi para rasul, kurang lebih 313 yang ditugaskannya bukan untuk pribadinya saja, untuk bangsanya saja, makin untuk semua manusia. Nah, lebih-lebih lagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu betul-betul Rasulullah itu sebagai rahmatan lil alamin. Jadi saking Rasul menjadi rahmat oleh Allah dinyatakan seperti itu, maka para jin saja ketika Rasulullah mau menghadap Allah, ketika Rasulullah mau beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dengan spontan ikut, ya. Jadi pemahaman ayat yang tadi itu, yang ayat 19 itu bukan dikerumuni, tapi diikuti jejak langkahnya Rasulullah. Bukan cuma dikerumuni, bukan cuma dekat aja, tapi batas dekatnya Rasulullah dengan para jin, ya, karena para jin juga manut kepada ajakan Rasulullah. Nah, belajar para jin juga. Ketika Rasul berkhutbah, para jin dengerin, gitu. Para jin juga dengar kepada apa yang dikhutbahkan oleh Rasulullah. Saking apa? Saking terkesimanya, saking tergiurnya dengan ajakan yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah bukan untuk mencabik-cabik umat, diutus ke dunia ini illa rahmatan lil alamin. Karena kasih sayang yang beliau miliki, yang pemberian dari
Allah kasih sayang. Makanya dengan kasih sayangnya Rasulullah, yang tadinya Abu Jahal saja kalau enggak gengsi dong, Abu Jahal juga pasti beriman. Kalau enggak gengsi, tapi karena gengsi, lantaran gengsi saya harus taat kepada Muhammad bin Abdullah. Ntar dulu deh. Nah gitu, seperti itu. Kena jaga gengsi. Nah mungkin orang-orang sekarang juga karena saya menjadi pemimpin bangsa atau pemimpin umat, saya pemimpin kelompok, mungkin gengsi dong kalau saya manut kepada ajarannya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin karena itu, karena keegoannya, karena dia enggak, padahal udah jelas Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai khataman nabiin. Ya. Nah. Iya, ya, itu kan dalam Al-Quran, dalam surat As-Saff juga dinyatakan seperti itu. Isa ibnu Maryam. Nah, maunya mereka, ya mungkin maunya mereka Muhammad bin Abdullah gitu, tercantum. Padahal Rasulullah, anak abah dimirjaliku, bukan seperti itu. Rasulullah sebagai personality, ya, sebagai personality yang dinobatkan oleh Allah. Dari manapun dia keluar tidak dijabarkan dalam apa? Tidak dijabarkan di dalam Al-Quran. Karena statement Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi itu semuanya merujuk kepada kebenaran Al-Quran. Karena yang utamanya adalah Al-Quran. Sehingga apa yang dinyatakan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah menyatakan, Allah menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa. Jadi statement Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mencerahkan umat, ya, membawa umatnya, tidak semata-mata bicara atas nafsunya, atas egonya, bukan ego yang dikedepankan, karena akulah yang paling benar. Rasulullah tidak demikian adanya, tapi Rasulullah hanya menyatakan, ini anak Rasulun mir Rabbik. Aku ini adalah sebagai apa? Sebagai utusan Allah. Tidak menyatakan saya sebagaimana apa Isa ibnu Maryam, tidak ada dalam Injilnya menyatakan bahwa Isa ibnu Maryam itu adalah Tuhan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Ini anak Abdullah, atania kitab. Hanya pernyataannya seperti itu. Ini anak Abdullah, bukan ini anak Ibnullah, tapi ini anak Abdullah, atanial kitab. Saya ini adalah hambanya Allah, bukan saya Tuhan. Dan saya pun diberi bekal oleh Allah, atanial kitab. Jadi itu kitabnya kitab Injil. Dan umat Islam dimanapun dia berada harus meyakini bahwa Allah menurunkan kitabullah, Al-Quran, kitab Injil, terus perjanjian lamanya ada, kitab apa? Taurat, terus Jaburnya ada. Itu dinyatakan di dalam Al-Quran. Dan diyakini oleh semua umat Islam yang ada di dunia ini harus beriman. Yang meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Itu. Jadi Allah tidak memilah-milahkan. Ya. Yang asli dengan catatan tidak ada gubahan-gubahan. Karena kalau Al-Quran yang aslinya tetap terjaga, Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu terjaga dan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memeliharanya. Bila ada orang yang sempalan-sempalan ayatnya terus dikumandangkan. Makanya kalau baca Quran jangan cuma satu ayat, terusin dengan ayat yang lainnya. Kenapa? Karena ayat demi ayat itu yufasiru baduhu badon. Ayat satu dengan ayat yang lainnya saling menafsirkan, ya, saling mengisi pemahaman. Nah, kalau belajarnya dari Bah Google ya terbatas lah. Walau bagaimanapun karena Bah Google ada yang membuatnya adalah manusia yang otomatis itu maunya apa? Maunya sendiri, maunya disiplin ilmunya sendiri, bukan disiplin ilmu yang diwariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga dalam statement yang lain Allah juga menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah engkau campur adukan antara hak dengan yang batin. Yang hak menurut umat Islam adalah Al-Quran.
Ya, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan umat Islam pun meyakini bahwa kebenaran Injil yang aslinya benar-benar itu adalah harus diimani oleh umat Islam. Dan alhamdulillah umat Islam tidak membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan yang lain. Hanya yang harus diikuti adalah jejak langkahnya atau sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Untuk lebih ininya nanti pada closing statement, insya Allah mudah-mudahan ini pun menjadi membukanya wawasan kita, ya, membukakan wawasan kita. Jangan sampai kita bisa dikecohkan oleh orang yang membacakan sempalan ayat, sepotong ayat, atau mungkin seperapat ayat, ya, atau mungkin seperapat ayat. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ki Haji Duce Sobandi. Dan untuk selanjutnya ada tambahan mengenai tanggapan kajian kita pada malam hari ini, yaitu akan disampaikan oleh Ustadz Jajang Solihin, karena beliau itu kebetulan saat sekarang itu menjabat sebagai Ketua DMI Kecamatan Cikakak, Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Cikakak. Nah, bagaimana Dewan Masjid menanggapi kejadian faktual yang terjadi di masyarakat, dan sekaligus dia juga Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Koperasi Kaum Muslimin Indonesia, Wakil Ketua 1. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi di studio Maksar TV dalam kajian-kajian yang insya Allah bermanfaat untuk umat. Salawat dan salamnya semoga tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati akhinal kiram Bapak Maulana Akbar Syarif, juga akhinal kiram Ketua Koperasi Kaum Muslimin Indonesia Bapak Herman Sugara, juga guru saya Bapak Kiai Haji Duce Sobandi, juga rekan-rekan sahabat Maksar TV yang alhamdulillah pada saat ini bisa hadir. Menanggapi beberapa keadaan situasi sekarang ini, saya merasa ironis, ya, terutama saya ini sudah dikatakan tadi oleh moderator, di Kecamatan Cikakak ini saya sebagai Ketua DMI Kecamatan Cikakak yang tentunya ikut bertanggung jawab untuk memakmurkan masjid, gitu. Di dalamnya kemakmuran masjid tidak akan bisa makmur masjid itu tanpa tertancap dalam hatinya akidah yang benar. Malah Allah katakan, maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina alaihim bil kufri. Tidaklah orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid karena mereka sudah punya statement bahwa dirinya sebagai orang musyrik. Jadi bukannya mau memakmurkan,
justru mereka itu mencari kelemahan orang-orang mukmin, bagaimana bisa mereka jatuhkan. Nah, makanya di sini selaku pemegang agama Islam yang benar, kita jangan tergoyahkan dengan adanya statement-statement yang memang ingin menghancurkan kita. Anggaplah angin yang lalu. Nah, dalam ayat lain Allah berfirman, itu adalah omongan-omongan orang bodoh yang tidak usah kita masalahkan. Anggap saja berita hoax, anggap saja angin lalu. Nah, untuk kita pertebalah keimanan, karena kalau kita permasalahkan Nabi Muhammad, ya walaupun tidak eksplisit dikatakan Muhammad bin Abdullah, karena memang Nabi Muhammad itu sudah Allah tentukan sebagai Rasul, dan tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud dengan Muhammad Rasulullah adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian kami dari pengurus DMI Kecamatan Cikakak ini menginstruksikan atau menghimbau kepada warga masyarakat Cikakak yang muslim pada umumnya, jangan tergoyahkan dan perkuatlah iman saudara dengan mendekatkan diri dan meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tergoyahkan dengan berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Ya, karena mereka cuman sudah dikatakan tadi belajar Qurannya aja di lewat Google gitu. Terus mereka ungkapkan lagi, mereka seakan-akan paling paham gitu. Kok yang menerima Qur'annya aja Nabi Muhammad adil kok. Ya. Tidak memilah-memilih. Kalau saja Nabi Muhammad ingin menyembunyikan kitab-kitab sebelumnya, bisa saja. Jangan diceritakan di Quran. Kalau Nabi Muhammad ceritakan ada Tauratnya, ada Injilnya, ada Zaburnya. Nabi sampaikan semuanya, bahkan suhuf yang kita belum tahu Nabi katakan. Seperti mana tertuang dalam surat Al-A'la. Nabi katakan firman Allah tersebut, inna hadza lapis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, ini bukti kejujuran Nabi Muhammad bahwa semua kalamullah, baik itu melalui kitab Zaburnya, Injilnya, Tauratnya, bahkan di Quran, Nabi sampaikan semuanya. Karena Nabi berbicara bukan dengan hawa nafsunya. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berdasarkan nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut Nabi itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian satu utusan min anfusikum, dari jenismu, dari jenis bangsamu. Gitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang kasih sayangnya tidak memilah, ya. Karena sudah dikatakan tadi bahwa Muhammad rahmatan lil alamin, tidak hanya di kalangan manusia, kalangan jin, bahkan dalam satu hadis qudsi dikatakan laulaka lamma khalaqtul aflak. Seandainya tidak ada nurmu hai Muhammad, maka kami tidak akan menciptakan seluruh alam ini. Nah, bahkan yang berbicara membohongkan Quran, bahkan membohongkan Nabi Muhammad, adanya mereka itu karena adanya Nur Muhammad. Seharusnya mereka berterima kasih, ya, berterima kasih bukan menghujat. Karena kejadian alam ini seluruhnya karena adanya Nur Muhammad. Allah ciptakan semua alam ini. Mustahil alam ini tercipta tanpa adanya Nur Muhammad. Itu statement Allah, bukan hasil ro'yunya Rasul. Ini pernyataan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sekarang diledek, dihujat, bahkan ada yang mengatakan bahwa Muhammad itu bukan nabi. Quran itu salah. Quran tidak menyelamatkan. Katanya, orang Islam mau aja dibodohin. Dari dulu, makanya sekarang saya bongkar katanya. Bongkar di mananya? Palelupeang, bongkar-bongkar. Tidak ada. Ya. Yang benar itu adalah Quran. Bukan saya melecehkan kitab yang lainnya. Karena sudah dimuat di Quran bahwa semua kitab itu umat Islam mengakuinya. Mengakuinya, cuman Quran ini sudah memuat semuanya. Jadi untuk umat yang ada di akhir zaman sebagai umat Nabi Muhammad, tidak perlu lagi memakai Injil. Tidak perlu lagi memakai Zabur. Karena Quran ini sudah merangkum semuanya. Nah, jangan salah saudara. Jadi saudara mengaku benar menurut saudara, tapi menurut Quran salah. Kami tidak menafikan semua nabi tidak ada perbedaan. Dalam pandangan kami umat Islam, ya, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan mau Isa Al-Masih, mau Musa, mau nabi-nabi yang lainnya, tetap itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi janganlah ya saudara ini menyudutkan, tidak mengakui ya kerasulan Nabi, bahkan meledek Muhammad itu bukan Rasulullah, bukan utusan Allah. Bahkan tidak ada kedekatan Muhammad dengan Rasul, dengan Muhammad dengan Allah, itu sangat salah. Kenapa jin-jin itu mengerumuni Kanjeng Nabi? Karena dalam ayat sebelumnya, lihat ayat 18-nya, jin itu meminta izin ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata jin itu masjid-masjid itu sangat jauh jaraknya dengan kami gitu. Bagaimana kami bisa sholat di tempat Muhammad? Makanya Allah izinkan, dengan izin Allah mereka bisa datang ke tempat Nabi. Maka ketika Nabi mengadakan penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat, maka mereka pun berdesak-desakan mengikuti sholatnya Rasul. Itu yang sebenarnya gitu. Bukan Nabi dikerumunin berteman dengan jin, bukan. Salah paham gitu. Jangan merasa benar sendiri. Sudah merasa benar, baru baca Quran di Google saja sudah merasa paling benar gitu. Saudara tidak tahu yang sebenarnya bagaimana, tapi sudah menghujat umat yang lainnya. Kalau Anda tidak menghujat, kami tidak berurusan dengan agama Anda, silakan saja. Nah, Anda mau pakai jalan apapun, bukan diri kami. Tetapi kalau sudah Anda menghujat, ya tentu sebagai pemeluk Islam kami tersinggung. Dan memang ini statement daripada Allah, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itulah usaha-usaha mereka. Yahudi, Nasrani tidak akan ridho gitu, selama kami semua muslim mengikuti langkah-langkahnya. Nah, untuk itu ya wajar-wajar saja kalau Anda berusaha ingin mengagungkan agama pelukan Anda, Nabi yang Anda anggap sebagai Tuhan lagi. Makhluk berbeda dengan kholiknya gitu. Kalau Nabi Isa atau Isa Al-Masih itu adalah utusan Allah, ya. Kalau Tuhan, ya masa Tuhan diciptakan? Tuhan itu Sang Maha Pencipta. Nah, ya, Sang Maha Pencipta. Maka untuk itu, sekali lagi, saya gitu, menguatkan kepada kaum muslimin yang ada di Kecamatan Cikakak ini, mudah-mudahan tidak tergoyahkan dengan adanya statement yang membuat resah ini. Ya, jamaah masjid tidak usah tergoyahkan dengan yang demikian. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf bila penyampaiannya kurang begitu baik, karena memang mungkin saya juga mengakui ya, disiplin ilmu masih kurang, tapi dengan adanya statement saudara, saya terpanggil untuk berbicara. Mungkin itu saja yang saya sampaikan.
nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Jajang Solihin yang telah memberikan tanggapannya, dan mungkin saya akan sedikit mereview apa-apa yang disampaikan tadi dari tanggapan-tanggapan mengenai menanggapi adanya pelecehan atau penistaan terhadap Rasul kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada intinya kita merasa geram ataupun merasa terhinakan dan terketuk, terpanggil jiwa kita untuk mengadakan atau tindakan kecaman terhadap orang tersebut, dan tindakan orang tersebut ini akan memecah belah kerukunan antar umat beragama, dan diharapkan aparat kepolisian segera menindak tegas, menangkap yang bersangkutan tanpa harus berlama-lama. Karena apa? Karena ini akan menimbulkan eskalasi yang menjadi terutama umat Islam akan menjadi marah gitu. Dan ini akan berpotensi memecah belah kerukunan antar umat beragama. Bukan hanya pelanggaran penistaan agama. Tadi yang sudah disampaikan oleh ketua KOP kami, kalau saya berpendapat ini juga menilai sudah melanggar konstitusi itu. Tadi kan disebutkan kita itu negara yang berketuhanan, yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tidak dijaga itu. Kemudian imbas dari kelakuannya tersebut ini akan berakibat pada runtuhnya nilai-nilai persatuan Indonesia. Nah, ini udah parah lah gitu. Nah, mungkin itu saja. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini, kita dengarkan closing statement dari Bapak Maulana Akbar Syarif, yang pada kesempatan ini beliau sebagai Khadimul Thalabah dalam kajian kita pada malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih pada rekan-rekan sekalian. Terima kasih kepada Bapak Herman Sugara, Bapak Ki Haji Duce Sobandi, Bapak Ki Haji Jajang Solihin yang luar biasa telah memberikan tanggapan dan tambahannya yang tentunya kita bisa dengarkan bersama, yang begitu bermanfaat. Mungkin ini bisa menjadi closing statement kita semua, bahwa di dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan di surah Al-A'raf ayat 199, yang mana Allah menyampaikan, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi di sini Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk menjadi pemaaf. Namun saya artikan di sini memaafkan, pemaaf kepada hal-hal yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam, yang tidak menghina Allah, yang tidak menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sudah melanggar prinsip-prinsip syariat, sudah menghina Allah, sudah menghina Nabi Muhammad, demi Allah, kami umat Islam siap korbankan jiwa dan raga untuk membela Allah, untuk menjaga kehormatan Nabi Muhammad SAW, dan tentunya kami berani mati untuk tegaknya syariat Islam di muka bumi ini, saudara. Maka jangan pernah menghina Allah kami, jangan pernah menghina Al-Quran kami, jangan pernah menghina Nabi Muhammad SAW. Tentu umat Islam akan marah apabila Allahnya dihina, Nabi Muhammadnya dihina, syariatnya dihina. Oleh karena itu, marilah kita saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Maka pemerintah yang terakhir kali ini saya sampaikan, berilah penegasan yang benar-benar tegas agar kiranya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti
dilakukan oleh individu tersebut. Itulah mungkin yang menjadi closing statement pada kesempatan pada malam hari ini. Semoga kajian kita pada malam hari ini bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi tambahan wawasan untuk seluruh sahabat Maksar TV dimanapun antum semua berada. Itulah kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadanillahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wa afu minkum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bapak Maulana Akbar Syarif. Dan pada akhirnya mari sama-sama kita tutup acara ini dengan pembacaan surat Al-Asr dan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Nasrul minallah wa qarib billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.